Ada yang masih ingat? Apa itu modal? Oke, simpelnya modal itu sebuah kata yang fungsinya untuk menambahkan sebuah makna. Jadi misalnya she speaks English. Lalu kita tambah modal kita modal can, she can speak English. Dia bisa berbicara bahasa Inggris. Dari yang dia berbicara bahasa Inggris, dia bisa berbicara bahasa Inggris. Atau she comes here. Menjadi she will come here. Jadi ada tambahan akan. Jadi fungsinya seperti itu. Dan kita menaruhnya itu di sebelum verbnya. Misalnya I can go, I can wait, gitu. Can dulu baru wait, gitu. I have to wait, have to dulu baru wait-nya. Simpelnya seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke must and have to. Kenapa saya membandingi antara must dan have to ini? Ada beberapa izin. Oke, ada alasannya karena they both have the same meaning, but they are slightly different. Mereka memiliki makna yang sama, tapi ada perbedaannya, teman-teman. Kalau kita artiin dalam bahasa Indonesia itu artinya itu harus, misalnya must, have to. Cuma ada perbedaannya dalam penggunaannya. Kita akan bahas di pelajaran di pembahasan pada hari ini antara must dan have to. Sebenarnya saya ingin nambahkan should, tapi mungkin should-nya itu nanti saya bandingkan di pertemuan yang selanjutnya. Oke, kita lihat. Sebelumnya suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Kak. Oke, jelas. Oke, antara must, not, ada not-nya aja. Ini untuk versi negatifnya. Lalu ada have to, kita tambah don't atau doesn't di samping have to-nya. Penggunaan antara must dan have to. Dan perlu ingat ya, modal baru verb-nya, verb 1. Penggunaan must yang pertama adalah untuk formal official rules, teman-teman. Jadi maksudnya apa? Ketika ada peraturan-peraturan official itu kita pakai must formal. Misalnya passengers must show passports at immigration. Penumpang harus menunjukkan paspor pada imigrasi. Jadi sini ada yang namanya peraturan official. Kita pakai yang must. Lalu ada lagi visitors must not wear shoes inside. Nah, ini artinya itu bukan tidak harus tapi tidak boleh kalau sudah bentuk negatif seperti ini. Visitors tidak boleh menggunakan sepatu di dalam. Ini kan termasuk bagian dari official rules, peraturan di dalam sebuah tempat seperti itu misalnya. Kita pakai namanya must. Gitu. Lalu ada lagi kita menggunakan must ketika something that to express strong personal advice. Jadi sesuatu yang strong dan itu mengarah kepada personalnya. Misalnya seperti ini, you must stop smoking. Anda harus berhenti merokok. Entah karena Anda akan sakit, Anda akan mendapat banyak problem. Jadi ini adalah sebuah saran yang bersifatnya personal dan strong. Jadi istilahnya penting ada efek akibatnya. You must stop smoking or you will get much more sick. Misalnya seperti itu. Kita pakai namanya must, personal. Nah, ada lagi, misalnya you must not forget to take this medicine. Oke, misalnya posisinya itu ketika menyangkut dengan nyawa orang, teman-teman. Kalian sedang merawat orang dan pasiennya itu sedang sekarat, lalu kalian menyuruh orang untuk membawa medisinnya. Karena ini ada efek strong, di sini ada strongnya itu, maka kita pakai namanya must not. Anda tidak boleh lupa untuk mengambil obat ini. Jadi sini ada strong personal advice. Seperti itu ya. Must not ini artinya bukan berarti tidak harus, tapi tidak boleh. Artinya teman-teman. Forbidden. Jadi visitor must not wear, visitor tidak boleh menggunakan. You must not forget, Anda tidak boleh lupa to take these medicines. Because it is very important. Gitu. Jadi strong, ingat ada strongnya teman-teman.
Oke, lalu bagaimana dengan have to? Have to itu menunjukkan dengan responsibility. Oke, misalnya seperti ini. I have to go to work. Saya harus pergi kerja. I have a responsibility to go to work. Jadi kita punya apa tuh namanya tanggung jawab harian untuk pergi bekerja. Seperti itu. Jadi beda dengan yang strong ini. Ada lagi she has to leave early. She have a responsibility to leave early. Entah karena dia memiliki sesuatu, jadi yang ini tuh namanya responsibility. Oke. Contoh lain agar lebih jelas ada yang namanya he doesn't have to come. Jadi dia tidak memiliki kewajiban untuk datang. He doesn't have to come. Jadi maksudnya itu teman-teman, dia boleh datang, boleh enggak, tapi yang jelas dia itu enggak harus datang. Cuma boleh, he can come. Tapi enggak harus, dia enggak punya kewajiban untuk datang seperti itu. Ada lagi misalnya we don't have to leave yet. Oke, kita belum harus keluar sekarang. Oke, ada yet-nya di sini ya. Jadi misalnya kita boleh pergi, tapi kita nggak harus dulu. Entah karena masih nikmatin permainannya, entah karena harus masih udah bayar mahal tapi buru-buru pergi. Jadi maksudnya seperti itu. Kita nggak punya kewajiban, kita boleh, cuma pada posisinya kita memberi bahwa jangan pergi, jangan pulang dulu, seperti itu maksudnya. Dan kan ya teman-teman, untuk see, he, it, kita menggunakan has. Konsepnya bukan have lagi, bukan she have, tapi she has. Atau he has, it has, seperti itu. Ada lagi, he doesn't, itu kita pakai yang she, he, it. Bentuk negatifnya pakai yang does, bukan don't ya. Konsepnya sama seperti yang simple present. Seperti itu. Does, don't, have, has, seperti itu. Oke, jadi perbedaannya seperti itu teman-teman. Kalau misalnya kita perhatikan, dalam mas itu lebih mengarah kepada si subjeknya teman-teman. Bahwa si subjek ini harus berhenti merokok karena ada alasan tertentu. Seperti itu. Nah, kalau yang have to ini kita perhatikan bahwa si subjek ini harus karena ada objektifnya. Jadi dia punya alasan responsibility dari objektif, bersifat objektif. Jadi misalnya kita bilang kita nggak pengen pergi gitu. Cuma kita punya responsibility untuk pergi. Maka kita pakai I have to go to work. Seperti itu, teman. Oke, kita next. Untuk lebih jelasnya. Oke, kita bahas perbedaannya. Kita bandingkan antara must dan have to. Mengenai obligation. Jadi obligation itu something that we have to do. Kita harus lakukan. Dan ada perbedaannya. Oke, misalnya seperti ini. I must pay him back like I promise. Saya harus membayar dia balik seperti yang sesuai saya janjikan. Jadi ini masuk ke diri kita bahwa saya itu harus membayar dia balik. Gitu. Seperti yang sudah saya janjikan. I must pay him back like I promise. Lalu sampingnya, he has to do a lot of homework every week. Nah, he has a responsibility, dia mempunyai kewajiban untuk mengerjakan banyak PR setiap minggunya. Gitu. Jadi yang samping ini dari personal, kita berhubungan dengan personal diri kita. Lalu yang ini kita berhubung dengan situasinya, teman-teman. Bahwa situasinya setiap minggu dia mempunyai kewajiban untuk mengerjakan PR setiap minggunya di sekolah misalnya. Seperti itu. Lalu contoh lain, I must talk to her before she leaves. Saya harus berbicara dengan dia sebelum dia pergi. Jadi saya itu harus berbicara dengan dia, entah karena sesuatu yang sangat penting atau karena hal yang perlu dibicarakan, seperti itu. I must talk to her before she leaves. Lagi-lagi subjektif sayanya. Sampingnya,
I have to go to work early tomorrow. Oke, saya harus pergi bekerja dengan lebih cepat besok. Gitu. Besok saya harus pergi lebih cepat. Nah, ini kita bisa lihat bahwa si sayanya ini memiliki kewajiban untuk pergi bekerja lebih cepat besok, seperti itu. Lebih early. Jadi perbedaannya yang ini itu karena dia mempunyai responsibility untuk bekerja dari sifatnya objektif. Kalau yang ini subjektif. Karena sayanya itu harus berbicara dengan dia gitu. Sedangkan yang ini saya harus bekerja karena we have a responsibility to work. Seperti itu. Oke, ada catatan juga. Must bisa memiliki arti pasti, teman-teman. You must be Mr. Isan. Anda pasti Mr. Isan. Gitu. Atau misalnya kita ngomong, Anda pasti sakit gitu. You must be sick. Atau gitu. Jadi must itu juga bisa berarti pasti. Oke, sampai sini teman-teman, apa ada yang ingin ditanyakan? Halo? Halo, apa terdengar? Terdengar, Kak. Oke, sampai sini. Apa ada yang masih bingung mengenai must dan have to? Bentuknya harus continuous ya, Kak? Kalau bentuk continuous enggak. Kita bentuknya itu verb 1. Trisweri. Jadi misalnya modal, lalu ketemu dengan verb 1-nya. Kayak itu verb 1. Talk itu verb 1. I must talk, misalnya. I must go, misalnya. Seperti itu. Jadi ketemunya itu modal ketemu dengan verb 1. I can speak. Jadi bukan I can speaking, bukan I must speaking, bukan, tapi bentuknya dengan verb 1. Modal ditambah verb 1. Oke, misalnya ada beberapa juga pertanyaan. Sebentar dulu. Oke. Mister, gimana sih kalau misalnya kita pakai must, misalnya I must go to work. Sebenarnya nggak salah juga teman-teman kita pakai must. Cuma maknanya itu jadi seakan-akan ada something that force you to do that. Jadi misalnya seakan-akan tuh kalian tuh harus banget ada official rules, ada something strong that makes you to go to work. Jadi kita pakai I must go to work now. Bisa aja, cuma maknanya itu seakan-akan bahwa kalian tuh harus banget gitu. Jadi misalnya kalian kalau biasanya di film tuh, misalnya kalian di dalam sebuah lapangan ngelihat monster besar seperti itu, dan kalian harus pergi karena bahaya tuh. Jadi kalian bisa pakai yang namanya must. You must go now. Gitu. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Boleh sedikit bertanya? Oke, ma'am. Yes, ma'am. Messi mau tanya Tri dulu nih. Tri tadi bisa berasumsi kalau pakai present continuous, lihat contoh yang mana? Kenapa bisa terpikir harus pakai present continuous? Tadi yang tanya Trisweri kan ya? Iya, iya, ma'am. Iya. Iya, ma'am. Coba. Tadi Tri bisa apa namanya menduga kalau dia pakai present continuous dari mana? Bentar. Pernah denger aja di film gitu, ma'am. Nah, oke. Sama kayak waktu bahasan kita di modal juga kan itu juga ada ya, Tri ya. Nah, coba dilurusin nih, Zain. Jadi mungkin yang pernah apa namanya yang pernah didengar atau pernah dipelajari sebelumnya memang di kelasnya Miss Dewi di Intermediate English Structure itu ada yang pakai ing. Jadi kayak misalnya she must be going. Nah, coba dilurusin tuh. Jadi Tri masih terngiang-ngiang dengan formulasi bahwa oh mas boleh pakai present continuous. Coba dilurusin Zain. Ya, Tegas Zain meluruskan. Thank you. Oke, sebenarnya ini kita balik lagi ke base yang tenses kita pelajari ya, teman-teman. Misalnya ada yang simple present sama present continuous.
simple present yang menggunakan verb 1, misalnya I speak, I go, kan seperti itu. Nah, continuous itu sesuatu yang lagi terjadi. Misalnya kan kita menggunakan I am playing, seperti itu. I am cooking. Nah, untuk modal ini juga kita bisa gunakan ke dalam bentuk continuous, teman-teman. Misalnya yang tadi saya bilang, yang misal pasti kita pakai must. Kita pengen ngomong bahwa pasti kamu lagi masak sekarang. You must be cooking right now. Jadi kita juga bisa menggunakan bentuk continuous, teman-teman. Dan kalau yang apa tuh? Bentuk continuous itu seperti yang dibahas di Can Could kemarin ya. Jadi is MR-nya itu kita ubah menjadi bentuk be. Misalnya seperti ini. Misalnya she is cooking, seperti itu. Nah, is-nya itu kita ubah jadi be. She must be cooking. Jadi bisa juga bentuk seperti itu. Maka kita juga bisa bentuk dalam bentuk perfect-nya. Tapi kita nggak bahas di sini. Ini sekedar apa pandangan juga. Jadi kita juga bisa bentuk verb ing di sana. Oke, sudah terkonfirm Tri. Jadi maksudnya Kakak Zain itu adalah ditambahin ya Zain sedikit ya. Boleh? Oke, Yes. izin ya. Jadi iya betul sekali, memang betul ada bentukan present continuous waktu di kelas juga sudah pernah dibahas itu sebenarnya. Cuma gini, sekarang kita harus stay fokus nih ya, stay fokus karena yang lagi dibahas sama Kak Zain itu adalah must yang artinya harus. Gitu, yang artinya wajib, harus gitu. Jadi kalau misalnya artinya harus atau wajib, si must-nya ini harus bentuk simple present gitu. Karena jadi aneh kalau misalnya dia continuous dibahas, misalnya nih kita terjemahkan ke bahasa Indonesia gitu ya. I must be paying gitu. Saya harus sedang, saya harus lagi bayar. Kan aneh kan? Jadi kalimatnya kan, interpretasinya gitu loh. Ya, jadi si continuous itu hanya muncul kalau must-nya itu artinya pasti gitu. Modal verbs of deduction yang tadi disebutin sama Kak Zain tuh si must be cooking. Nah, must-nya di sini artinya pasti, bukan harus gitu. Nah, karena sekarang yang lagi difokuskan oleh Kak Zain ini adalah must-nya digunakan untuk obligation, ya maka di sini bentuknya harus verb 1 gitu ya. Jadi begitu ya Tri ya konsepnya ya. Iya, Ma'am. Ya pokoknya kalau harus diingat, pokoknya kalau harus berarti dia nggak pernah ada bentukan present continuous gitu, harus verb 1. Tapi kalau misalnya pasti it can be ya, bisa bentuknya tadi disebut sama Kak Zain, bisa simple present, bisa bentukan be going jadi present continuous. Terus yang terakhir bisa malah ada perfectnya kan ya Zain ya, must have plus verb 3 gitu kan ya Zain ya. Halo Zain. Ya, benar Kak, benar nggak sih ada must have plus verb 3? Ada, Ma'am. Nah itu nanti akan dibahas juga oleh Zain nanti ke depannya. Ya. Oke, good, thank you. Terima kasih. Sudah ya, jawab ya Tri ya. Thank you Zain dan Tri. Thank you, Oke. Ma'am. Ada pertanyaan? Jangan malu untuk bertanya ya. Karena biasanya belajar itu akan lebih paham ketika kita bertanya. Karena bertanya itu sesuatu yang nggak kita tahu. Betul, setuju. I couldn't agree more. Yes. Oke, gimana teman-teman? Oke, kalau untuk sekarang kita fokusnya dengan modal ditambah dengan ketemu verb 1 ya. Ntar kalau untuk bentuk continuousnya ada rules lagi yang sempat kita bahas pertemuan kemarin ya. Cuma bentuknya itu nominal. Oke, yang teman-teman yang lain gimana? Sebelum kita masuk ke latihannya. Esti, sudah paham Esti? Azan boleh kasih contoh lagi nggak selain ini? Oke, contoh lain lagi. Oke, misalnya seperti ini, Esti. Misalnya
Di luar itu sedang hujan. Nah, di luar sedang hujan. Saya harus mengambil payung. Kira-kira pakai apa, ST? Di luar sedang hujan, saya harus ngambil payung nih. Kira-kira kita pakai apa, ST? Menurut ST aja. Mas bukan? Ya coba. ST yang translate maksudnya Zain. Good, thank you Zain. Misalnya di Coba, luar ST sedang translate. hujan. Sedang hujan berarti kita pakai continuous ya. Di luar sedang hujan, berarti gimana? It Wah, is, lagi hujan. Bahasa Inggrisnya gimana tuh? kalian latihan kita buat kalimat. Gimana, ST? Di luar sedang hujan terus lagi. Di luar sedang hujan. Saya harus mengambil payung. Payung saya. I must taking an umbrella. Bener nggak? Coba diketik di chat aja biar diketik di chat. Biar kita bisa lihat. Di luar sedang Lagi hujan. hujannya belum disebut tuh, ST. Wah, lagi hujan. Bahasa Inggrisnya apa tuh? Wah, hujan. Bahasa Inggrisnya apa tuh? Oke, it is raining now. Berarti sedang hujan, benar ya? It's raining. Wah, lagi hujan sekarang. I must taking my umbrella. Oke. Di sini kita lihat ada must taking. Seperti yang tadi saya bilang ya. Kita untuk modalnya itu kita ketemu dengan verb 1. Jadi kalau must taking itu artinya saya harus sedang mengambil, artinya jadi aneh, teman-teman. Jadi kita pakai namanya I must take. Gitu. Jadi kita harus mengambil, saya harus mengambil payung saya. I must take. Jadi bukan I must taking, bukan. Artinya jadi aneh. Malah bentuk yang harusnya itu I must be taking, cuma tetap artinya nggak nyambung. Jadi kita ketemu dengan verb 1. Jadi modal ketemu dengan verb 1. I must take my umbrella. Gitu. Gimana, ST? Jadinya gimana, ST? Berarti kalau mas itu dia diikuti verb 1, bukan pakai present continuous ataupun tenses yang lain kan? Iya, tadi kan juga sudah sempat kita bisa juga pakai bentuk yang ing tadi, cuma sebenarnya kita nggak bahas dulu sekarang, ntar malah bingung. Seperti yang tadi dibilang misalnya, you must be cooking right now. Anda pasti sedang masak sekarang. You must be playing games as usual. Anda pasti lagi main game seperti biasa. Kita sekarang fokus dengan modal ketemu dengan verb 1 itu. Jadi I must take, bukan I must taking. Gitu. Konsepnya itu seperti will, SD. Kalau bentuk will itu kan ketemu dengan verb 1 ya. I will go, misalnya gitu. Nah, itu kita sama juga, will itu kan juga modal. Cuma kita ubah makna yang tadinya akan menjadi harus. Will-nya diubah menjadi must. Saya harus mengambil. I must take. Yang tadinya I will take, saya akan mengambil. Kalau kita ubah will-nya menjadi must, artinya beda. Saya harus mengambil. Jadi konsepnya itu sebenarnya sama kayak will juga, teman-teman. Will itu kan juga modal. Seperti yang kita bahas di future waktu itu ya. Gimana sih, paham? Coba kita coba lagi ya. Misalnya itu saya ketik soalnya. Saya ketik di ini ya, chat ya. Baru, teman-teman.
Oke, teman-teman. Di sana ada dua modal tuh, teman-teman. Saya tidak bisa, ada bisa tuh berarti memakai bentuk can. Saya tidak bisa melihat dengan jelas. Saya harus memakai kacamata saya sekarang. Oke, coba. Sayyidah, ada. Saidah lagi itu Kak ke ayahnya dulu. Dia izin. Tadi katanya udah izin ke personal chat Kakak. Ya, baru dibaca. Oke. Coba Jihan deh. Jihan ada? Ada Kak. Oke. Coba di kalimat yang chat saya dibuat ke dalam bentuk bahasa Inggris. Gimana kira-kira? Saya tidak bisa melihat dengan jelas. Sehingga saya harus memakai kacamata saya sekarang. Kalau nggak pakai nggak bisa lihat jawabannya. Gimana? I can see clearly. I must wear my glasses right now. I can see. Oke, I can see well atau I can see clearly bisa. Bisa melihat dengan jelas. Cannot ya. Kita can ya. Saya harus. Nah, harus tuh memakai kacamata saya sekarang. I must wear my glasses right now. Jadi strong ya. Saya itu harus memakai kacamata. Kalau nggak pakai, nggak bisa ngelihat pelajarannya di papan tulis. Beda dengan obligation ya. Obligation itu kan misalnya kewajiban kalian sehari-hari, misalnya kalian harus I have to pick my mother up, misalnya kalian harus menjemput ibu kalian setiap pagi, misalnya seperti itu kan termasuk ke dalam yang obligation, makanya pakai yang have to. Kalau ini kan strong posisinya, jadi kita harus memakai kacamata sekarang, kalau enggak ada efeknya tuh, nggak bisa ngelihat pelajaran yang di papan tulis seperti itu. Oke, bener aja ya. Ya, sekarang kita masuk ke latihan saja. Saya sudah siapkan latihan-latihan. Oke, ini ada kesimpulan yang saya buat. Mas itu subjektif, jadi dari si pembicaranya, dari si kaliannya itu. Kalau have to itu objektif. Entah karena pekerjaan sehingga kalian harus pergi, entah karena ritual sehingga kalian harus datang, seperti itu. Oke, kita coba latihan. We ... read the instructions. Just turn it on, it's simple. Oke, coba. Fiona ada? Fiona ada? Ada, Pak. Oke, coba gimana Fiona? Nomor 1. Apakah have to, don't have to, must, atau mustn't? We have to read the instruction. Oke, kita lihat. Coba. We don't have to. We don't have to read the instructions. Just turn it on. It's simple. Jadi kita nggak punya apa? Responsibility, kita nggak punya kewajiban untuk membacanya. Tinggal dipencet tombol on aja. Simple. Jadi maksudnya seperti itu. Maksud di kalimatnya. We don't have to read the instructions. Just turn it on. That's simple. Jadi sesimpel itu, kita nggak harus ngebaca instruksinya. We don't have to ya. Jadi kita sesuaiin dengan meaning juga. Kita kalau tulis we have to read the instructions secara grammar mungkin nggak salah, benar. We have to read. We have to ketemu verb 1, read the instruction. Cuma kalau dalam meaning nggak sesuai. Oke, nice try, Fiona. Next, 3, coba. I have a terrible headache, so I must leave early. Oke. Pakai have to bukan Kak? Must to. I have a terrible headache, so I must leave early. Jadi strong ya, kalian harus keluar sekarang karena kalian lagi memiliki penyakit pusing. Terrible, parah berarti pusingnya. I must, maka kita menggunakan yang namanya must. Seperti itu. Oke, good. 3.
Cynthia. Oke, assalamualaikum teman-teman. Maaf atas gangguannya. Sebelumnya sudah terdengar dan sudah terlihat PPT-nya? Terlihat, Kak. Sudah, Pak. Good. Nice. Oke, kita bahas dulu yang tadi nomor 2. I have a terrible headache, so I must leave early. Jadi ada something that force him to leave early. Ya, sesuatu yang memaksa dia untuk pergi, yaitu dia memiliki penyakit sakit kepala. Jadi dirinya itu, personalnya dia itu memiliki penyakit kepala, makanya dia sendiri harus pergi lebih cepat. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke nomor 3, Cynthia. They must not be in hurry. They have more than enough time. Okay, they must not be in a hurry. They have more than enough time. Oke, kita lihat. They don't have to be in hurry. They have more than enough time. Jadi maksudnya dia nggak punya responsibility, dia nggak punya kewajiban untuk cepet-cepet. Ngapain cepet-cepet? Karena mereka memiliki waktu lebih dari cukup. Jadi waktu dia masih banyak, jadi dia nggak harus cepet-cepet. Kenapa kita nggak pakai must not juga? Sebenarnya ada alasan, karena must not itu artinya forbidden, teman-teman. Artinya nggak boleh. Jadi aneh. Mereka nggak boleh buru-buru. Mereka memiliki waktu lebih dari cukup, kurang cocok. Maka kita pakai yang have to, nggak harus. They don't have to be in hurry because they have more than enough time. Jadi seperti itu, Cynthia. Paham ya? Paham, Kak. Oke, next. Oke. Kita pakai we have to obey the school rules. Obey itu kurang lebih kayak follow ya, mengikuti. Kita harus mengikuti peraturan di sekolah. Jadi sekolahnya itu objektif menyuruh kita untuk mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Sebagai gambaran lagi ya, seperti itu. Oke, next, nomor 5. Nunung Nurhayati. We have to. Okay. My car is broken. We have to stay here until it gets fixed. Oke, benar ya. My car is broken. Coba kenapa Nunung kita pakai have to? Karena itu subjektif, Kak. Oke, yang lain. Kira-kira kenapa kita nggak pakai must? Kenapa nggak pakai must? Menurut Nunung aja. Karena bukan suatu kewajiban. Ya, sebenarnya karena istilahnya nggak terlalu strong banget ya. Jadi istilahnya alasannya itu karena ada objektifnya ini. Karena mobilnya rusak. Maka kita harus menunggu sampai mobilnya benar. Seperti itu. My car is broken. We have to stay here until it gets fixed. Mobil saya rusak. Kita harus menetap di sini sampai mobilnya benar. Kalau kita pakai must itu seakan-akan itu kayak sesuatu itu bakal terjadi kalau kita nggak stay di sana, teman-teman. Kalau kita pakai must. Jadi seakan-akan kalau kita nggak stay, ntar di jalanan ada begal misalnya gitu. Atau misalnya kalau kita nggak stay, ntar kita kena penyakit apa seperti itu. Jadi have to itu hanya responsibility aja, bahwa kita menetap di sini aja sampai mobilnya benar. Nggak begitu ditertekan sama keadaannya. Oke gitu ya. Coba next, nomor 6. Nabila.
I have to. Okay, I have to pay the rent regularly. Let's check it. Okay, I have to pay the rent regularly. Oke, jadi kita mempunyai apa? Responsibility, sesuatu kewajiban kita untuk membayar tagihannya secara reguler gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang maksa gitu. Kalau misalnya I must pay the rent, kalau misalnya kita nggak bayar, mau I must pay the rent right now. Misalnya kalau nggak bayar mobil rumah saya disita seperti itu, maka kita bisa pakai must karena ada konsekuensinya di sana. I must pay the rent because mereka akan menyita barang-barang berharga saya seperti itu. Maka kita pakai must. Kalau have to ini kan karena kewajiban aja kita. Jadi lebih strong yang must-nya ya. Oke, next. Jihan Rania. Number 5. A good manager must have a great deal of experience in the field. Okay, let's see. A good manager must have a great deal of experience in the field. Seorang manajer yang bagus harus memiliki pengalaman yang bagus dalam bidangnya. Kita pakai must ya, karena ini merujuk kepada seorang manajer yang bagus. A good manager must have, harus. Oke, jadi ini harus, si manajer yang baik itu harus banget nih punya pengalaman yang bagus dalam bidangnya. Jadi kita pakai must. Oke, lagi-lagi ini mengarah ke subjektifnya ya. A good manager, kita pakai must. Oke, next, ST. Pakai mas bukan? Oke, coba kita cek. Pakai have to, ST. Oke, kenapa kita pakai have to? You have to be 18 to get a driver's license. Oke, ada yang bisa jelasin kenapa kita pakai have to? Coba Tri, kenapa kita pakai have to, Tri? Di atas 18 juga bisa mungkin ya Kak ya. Oke, ya. Terus kira-kira apa lagi kalau secara strukturnya? Kalau secara keadaannya? Kenapa nggak pakai must? Kurang tahu deh Kak. Oke, sebenarnya konsepnya itu sama seperti yang di nomor 4 ini ya. We have to obey the school rules. You have to be 18 to get a driver's license. Jadi ini menjelaskan bahwa kita harus berumur 18 tahun untuk mendapat SIM misalnya. Kenapa nggak pakai mas? Mas itu seakan-akan sekarang juga kita harus umur 8 tahun dan sekarang juga harus umur 8 tahun untuk ngambil SIM. Jadi menjelaskan bahwa kita harus berumur 18 tahun. Kalau mas itu seakan-akan kalian tuh harus banget sekarang untuk berumur 18 tahun gitu. Paham nggak, SD? Berarti yang nomor 7 itu dia lisensi drivernya kan ya, bukan ke orangnya. Iya, betul. Mengarah ke objektifnya. Bukan ke orangnya. Jadi orangnya itu sebenarnya nggak harus sekarang juga 18 tahun. Tapi ini mengarah ke objektifnya bahwa harus berumur 18 tahun untuk mendapat SIM. Seperti itu. Paham, SD? Kasih soal lagi, Zek. Oke, kita coba soal lagi ya. Sebentar dulu ya.
Halo teman-teman, Ya Kak. sebentar dulu ya. Oke, coba kita masuk ke, sudah lihat teman-teman? Sudah lihat? Sudah terlihat soalnya? Sudah, Kak. Titik-titik look at their notes during the test. Coba SD, kira-kira kita pakai apa SD? Artinya itu murid-murid tidak boleh melihat catatan mereka ketika ujian sedang berlangsung. Have to bukan? Oke, dari SD have to. Kalau dari yang lain coba. Mazen, Kak. Oke, Mazen tadi siapa yang bilang Mazen? Tadi siapa yang jawab Mazen? Nunung, Kak. Coba yang lain. Jadi artinya itu students, murid-murid tidak boleh melihat catatan mereka ketika sedang tes. Saya mau Have coba, Kak. to. Coba Jihan. Students don't have to look at their notes during test. Oke. Dari Tri tadi coba. Gimana Tri? Don't have to ya Kak. Oke. Dari Jihan sama Tri don't have to. Oke, sebenarnya Iya, kalau Kak. kita perhatikan di sini, artinya student, murid-murid tidak boleh melihat catatan mereka ketika tes sedang berlangsung. Berarti kan ini sebuah rules ya teman-teman. Maksudnya tidak diperbolehkan, bukannya tidak harus, tapi tidak diperbolehkan. Murid-murid tidak diperbolehkan melihat catatan mereka ketika tes. Maka kita pakai namanya mustn't atau must not ya. Must not. Students must not look at their notes during the test. Ya, emang ini butuh penyesuaian. Ketika kita sering melihat kalimat, lama-lama terbiasa. Jadi maknanya itu murid-murid tidak boleh melihat catatan mereka ketika tes sedang berlangsung. Jadi maknanya seperti itu. Kalau misalnya kita pakai don't have to, itu kurang cocok karena ini kan sebuah larangan. Rules, masuk ke yang tadi, yang kita bahas. Rules, yang seperti ini. Visitors must not wear shoes inside. Pengunjung tidak boleh mengenakan sepatu di dalam. Sama seperti yang ini. Murid-murid tidak boleh melihat tes mereka ketika sedang tes. Oke, coba kita next. Pertanyaan selanjutnya. Ya, teman-teman.
Belum kegantian teman-teman ya? Belum, Kak. Oke. Oke. Today is the due date. Kita harus membayar tagihannya. Sekarang udah waktunya nih. Kita harus membayar tagihannya. Oke, kira-kira dari Fiona. Kita pakai apa, Fiona? Today is the due date. Kita harus membayar tagihannya. Pakai mas. Oke, dari Fiona pakai mas. Dari coba Cynthia. Mas juga, Kak. Dari Cynthia mas. Dari Tri. Have to, Kak. Dari Tri have to. Oke. Karena tanggung jawab. Oke. Sebenarnya ketika have to sama must itu obligation ya, maksudnya something that we have to do, yes. Tapi kalau di sini keadaan yang kita perhatikan teman-teman, kita itu dipaksa karena udah jadwalnya, udah deadline-nya, kita dipaksa untuk bayar berarti. Kita harus banget nih, kita harus banget bayar sekarang. Kalau nggak dibayar, entah apa konsekuensinya nanti sesuai perjanjian. Karena kita harus bayar banget, maka kita pakai namanya must. Today is the due date. We must pay the bills. Jadi ada alasannya. Alasannya adalah karena sudah tenggat waktunya seperti itu. Paham, Trip? Paham, Kak? Jadi seperti itu ya. Kita coba lagi deh, biar makin paham. Oke, coba. Jawab yang bisa. You ... take me home because my father is giving me a leave. Leave itu maksudnya seperti jemputan ya, antaran. Jadi kamu nggak harus nganterin. Udah ada ayah saya. Kira-kira gimana teman-teman? Kita pakai apa? Don't have, Kak. Don't Don't have have to. Don't have to. Don't have to. You don't have to. Kamu nggak harus nganterin saya pulang kok. Karena ayah saya sudah give me a leave. Itu maksudnya ekspresi kalau ayahnya itu memberi dia jemputan, jemput dia nanti. Give me a leave. Oke, jadi di sini tuh artinya itu nggak harus ya. Nggak harus banget lagi nih. Nggak harus nganterin saya ke rumah karena udah ada ayah saya. Maka kita pakai yang don't have to. Kenapa kita nggak pakai mustn't? Itu artinya jadinya kamu nggak boleh nganterin saya ke rumah. Jadi artinya seperti itu. Jadi lebih aneh kan? You mustn't take me home. Nggak bisa, aneh artinya. Maka kita pakai namanya don't have to. Seperti itu. Oke, coba beri saya 3 menit deh, saya cari pertanyaan sekaligus.
Oke, sudah terlihat teman-teman? Take cab. Udah, Kak. Oke, sudah ya. Oke, coba. Saya harus memesan taksi untuk bekerja sekarang atau saya akan telat. Kira-kira apa teman-teman? Mas. Mas. Mas, ada yang lain selain Mas? Coba yang jawab Mas, kira-kira kenapa kita pakai Mas? Karena urgent, Kak. Ya, karena urgent. Saya harus mesen taksi untuk bekerja. Kalau nggak mesen, nanti bakal telat. Maka kita pakai namanya Mas. Must take a cab to work today, or else I will be late. Okay, next question. Natalie, titik do the laundry today as it's her sister turn. Berarti Natalie nggak harus melakukan laundry pada hari ini karena sekarang bagian kakaknya. Kira-kira kita harus apa bikin? Doesn't have to. Have to dari kan. Coba yang lain. Don't have to. Don't have to. Yang lain. Coba ST, dari ST gimana? Halo? Are you there, ST? Iya ada. Coba, apa kira-kira? Natalie gak harus melakukan laundry hari ini karena hari ini bagian kakaknya. Oke. Masak bukan? Oke, dari ST must not. Oke, kalau kita perhatikan di sini ada alasannya karena bagian kakaknya, sister's turn, bagian kakaknya. Berarti si Natalie ini udah nggak punya responsibility nih, dia nggak punya kewajiban untuk melakukan laundry di hari ini. Nah, untuk express bukan kewajiban, berarti kita pakai namanya don't have to. Tapi karena subjeknya Natalie, kita pakainya does. Have to do the laundry today as it's her sister's turn. Natalie gak harus melakukan laundry hari ini karena sekarang bagian kakaknya. Jadi artinya si Natalie itu nggak punya kewajiban untuk melakukan laundry hari ini. Kalau kita pakai namanya must not, itu artinya tidak boleh. Natalie nggak boleh melakukan laundry hari ini. Kesannya akan-akan tuh aneh kan kalau kita perhatiin artinya. Oke, sama tadi ada lagi don't. Kita perhatikan dari subjeknya. Karena subjeknya Natalie itu kan termasuk bagian dari she kan. Kalau she itu kan pasti sambungannya does. Gitu. Atau lagi has. Jadi kita pakainya yang namanya doesn't, bukan don't. Subjeknya Natalie. Oke gitu ya. Sampai sini teman-teman apa ada yang masih dibingungkan? Atau misalnya sebuah kalimat teman-teman masih bingung? Halo? Apa ada yang... Berarti Mas itu untuk darurat ya, Kak ya? Ya, something strong. Jadi makanya yang tadi kita sebutkan bahwa strong advice atau strong obligation. Jadi sesuatu yang kuat gitu teman-teman. Misalnya seperti kita nyuruh orang atas saran, advice agar dia berhenti ngerokok gitu. You must stop smoking. Maka kita pakai must. Karena itu strong. Misalnya kalau dia nggak berhenti ngerokok, ntar bakal banyak penyakitnya. Jadi kita pakai must. Ya.
Kurang lebih tadi seperti yang Tri bilang, ya bisa dibilang begitu. Oke, yang lain? Jen, boleh tolong jelasin lagi nggak bedain must sama have to yang paling gampang gitu biar nggak bingung bedainnya gimana caranya? Oke, oke sih. Saya coba bahas ya. Antara must dengan have to. Sebenarnya ini sudah saya coba ringkas dengan apa? Lebih Oke, saya coba bahas ulang ya. Antara must dengan have to. Oke, untuk must itu SD pertama kita gunakan ketika untuk official rules SD. Official rules itu maksudnya peraturan resmi. Misalnya seperti kalimat di bawah ini, passenger must show passport at immigration. Harus menunjukkan paspor di imigrasi. Atau misalnya peraturan-peraturan yang biasanya dilarang visitor, misal pengunjung tidak boleh menginjak rumput. Nah, itu bisa pakai must not gitu. Jadi must not itu artinya forbidden, artinya tidak boleh. Makanya ketika kita menggunakan misalnya kamu nggak harus pergi ke sini karena sudah ada adikmu. Kita nggak pakai mustn't. Kita pakainya don't have to. Karena mustn't itu artinya itu forbidden. Makanya bisa digunakan untuk official rules. Gitu. Nah, ada lagi yang lebih strong. Strong personal advice. Misalnya, you must stop smoking. Anda harus berhenti merokok. Karena ini urgent tadi itu. Karena ada alasannya. Bakal ada konsekuensinya, teman-teman. Entah, you must stop smoking because there will be many sickness will come to you. Gitu. Anda harus berhenti merokok karena nanti akan ada banyak penyakit yang datang padamu. Jadi ini harus tuh strong advice. Kalian itu pengen dia berhenti merokok seperti itu. Atau lagi-lagi misalnya seperti ini. Misalnya kalian mencoba di restoran gitu. Gak taunya restoran itu enak gitu. Kalian ingin menunjukkan kepada teman-teman kalian. Kalau misalnya kita cuma menyarankan itu kan bisa pakai suit ya. Anda harus mencoba itu netral. Nah, kalau misalnya kita pakainya kalian excited bahwa rasanya itu enak banget, terus teman kalian coba, kita bisa pakai yang namanya have to SD. Jadi kalian tuh excited. Gak harus banget tapi teman kalian tuh harus nyoba. Jadi beda dengan must. Must itu genting, strong, urgent tadi. Kalau have to itu mengenai kewajiban aja. Kalian kewajiban untuk bekerja, terus adik kalian ada kewajiban untuk keluar lebih cepat sekarang seperti itu. Atau kalian ingin teman kalian mencoba restoran yang sudah dicoba karena enak banget bahwa you have to try this gitu. Untuk menyarankan bahwa itu enak banget. Kalau you must try this itu seakan-akan sesuatu teman kalian tuh harus nyoba banget, ada alasannya kenapa harus nyoba, ada efeknya seperti itu. Jadi bedanya itu must itu lebih urgent, SD. Simpelnya itu seperti itu. Gimana SD? Coba kalau misalnya gini, Anda harus membaca instruksinya karena kalau nggak dibaca, hal tersebut bisa bahaya. Berarti gimana? Kita pakai have to atau must? Anda harus membaca instruksinya, kalau enggak nanti bisa bahaya. Itu kira-kira kita pakai apa? Mas. Pakai must, ya. Karena something strong.
something strong that we have that we must do. Gitu. Jadi sesuatu yang harus kita lakukan. Karena kalau nggak lakukan bisa bahaya. Anda harus membacakan instruksinya dengan hati-hati sebelum menyalakan mesinnya. Kalau enggak, bisa bahaya. Maka kita pakai namanya must. Strong advice. Gimana SD, paham? Halo? Terima kasih. Oke. Yang lain gimana? Apa ada pertanyaan? Saida sudah paham? Nanti saya ini lagi Kak, tonton video yang tadi udah saya rekam. Tadi kan saya izin dulu sebentar. Oh iya. Jihan sudah paham? Alhamdulillah Kak, lumayan. Ya memang butuh apa istilahnya pembiasaan agar bisa membedakan antara must dengan have to. Konsepnya itu seperti yang kita bahas kemarin tuh be going to sama will. Itu kan ada perbedaannya. Itu harus dibiasakan. Oke. Untuk materi selanjutnya kira-kira teman-teman mau kita bahas materi-materi yang sebelumnya sudah dipelajari atau lanjut ke materi selanjutnya? Kalau dari teman-teman. Ingin kita mereview kan kalau secara RPS-nya itu kan harusnya kita ada UTS ya, cuma karena di sini kita nggak usah diadain UTS. Kira-kira mau kita next materi atau di-review ulang? Kira-kira teman perlu nggak untuk di-review ulang? Review ulang aja, Jen. Ini kan modal susah banget. Oke, review ulang. Yang lain gimana? Maksudnya gimana Kak? Maaf. Maksudnya kita review ulang kita review ringkas maksudnya dari simple present sampai materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Iya. Saya milih review ulang Kak. Iya, review Kak. Setuju, Kak. Setuju. Review sampai jago. Oke. Amin. Ya, amin. Ya, sebenarnya bagus juga kita review. Karena mending kita dapat sedikit tapi kita dapat daripada banyak nggak dapat apa-apa. Dan memang kalau grammar ini butuh pembiasaan. Dan untuk pembiasaannya itu kalau nggak ada sesuatu yang memikat itu susah. Karena saya yakin pasti teman-teman jarang mereview grammar sendiri di rumah, pasti jarang. Kecuali kalau ada tugas. Betul Kak. Oke, sampai sini paham ya antara must dengan have to ya? Lumayan, Kak. Oke, lumayan. Ntar kita butuh saya juga biasanya soal suka lupa sih. Lagi banyak tugas akhir sekarang. Menjelang UAS. Oke, baik kalau sudah tidak ada pertanyaan, semoga pembelajaran pada hari ini mudah dan masuk ke dalam akal kita. Semoga menjadi berkat kita semua. Dan semoga teman-teman bisa menjadi mahasiswa yang cerdas. Amin ya Pak, amin. Amin. Ya Allah. Dan bisa mendapat nilai yang memuaskan nantinya. Amin. Oh, ini kelas Makasih Kak. di sini semua diajar sama Miss Iwi atau beda-beda? Sama Miss Iwi. Iwi, Kak. Ya, Mas Siwi. Miss Iwi semua ya? Iya. Sekarang masuk materi apa sama Miss Iwi? Kemarin Itu. apa tadi? Kemarin ya? Apa ya? Bentar. Ini kalimat aktif sama pasif. Iya, betul-betul. Simple past sama past continuous. Sudah berapa? Itu, aduh. Udah berapa gimana maksudnya Kak? Maaf. Dalam mempelajari pasifnya udah berapa kali pertemuan? Sudah berapa sih? Baru satu. Satu Dua. kedua. Kedua ya, Bang. Beda ini. Ya kalau pasif sebenarnya malah gampang loh kalau kalian perhatiin, karena kan artinya itu kan di kan kalau pasif. Nah, saya makan roti atau terus kalau pasifnya roti dimakan saya. So, kalau dalam pasif kan pakai
past participle atau verb 3. Ntar kita juga masuk ke situ kok. Cuma besok mungkin saya coba review ulang aja materi-materi yang sudah dipelajari biar nggak lupa. Oke, saya kira cukup pembelajaran pada hari ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Terima Kak. kasih Kakak. Terima kasih, Kak. Makasih. You're welcome.